Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Pertahanan memperkuat kesiapan mental awak media dengan pembekalan survival di daerah rawan. Awak media diwajibkan memiliki kemampuan bertahan hidup sebagai upaya menjaga keselamatan diri di daerah rawan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam mendukung peliputan di daerah rawan, awak media berkesempatan menerima materi survival tentang prosedur kedaruratan di daerah rawan di Menlatpur, Sanggabuana, Karawang. Pembekalan bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan awak media menghadapi kondisi darurat, keterbatasan fasilitas, serta berbagai situasi tak terduga saat menjalankan peliputan di wilayah beresiko tinggi. Harapannya memang ke depan kita akan memberikan ini secara periodik, secara rutin, dengan tujuan supaya rekan-rekan media pada saat melakukan penggasan-penggasan di daerah rawan bisa kita siapkan dan bisa bersama-sama dengan TNI, baik itu di operasi-operasi daerah perbatasan, operasi-operasi daerah rawan, lebih kolaborasinya lebih terjalin. Mereka memiliki pemahaman yang penting terhadap antisipasi situasi. Awak media tidak hanya dibekali pengetahuan teknis, tetapi juga dilatih membangun kesiapan mental dan ketangguhan dalam menghadapi situasi ekstrim. Di antaranya dengan mempraktikkan langsung di lapangan melalui simulasi sesuai kondisi medan, seperti mengonsumsi berbagai macam tumbuhan jika terjebak di hutan tanpa perbekalan. Pembekalan awak media, kita juga diajarkan yang namanya survival untuk bertahan di hutan, mengkonsumsi tumbuhan dan juga hewan yang sekiranya ada di sekitar hutan. Dan ini saya mau cobain salah satu tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Ini adalah tebu telur. Kita cobain dulu. Ternyata rasanya enak, walaupun hambar, tapi memang ini masih bisa dikonsumsi. Jadi ini salah satu untuk bertahan di hutan untuk survive. Pembelajaran kali ini difokuskan pada pemahaman lingkungan sekitar, pengendalian keselamatan kondisi mental, pengelolaan energi secara efektif, serta pemanfaatan sumber daya yang terbatas dengan tetap mengedepankan aspek keamanan. Dari Karawang, Jawa Barat, Taura Syafika, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo meresmikan puluhan ribu unit rumah bersubsidi di Serang, Banten. Masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah bersubsidi ini hanya dengan membayar cicilan 1,1 juta rupiah per bulan. Sebanyak 50.030 unit rumah bersubsidi di Serang, Banten melalui skema kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Peresmian ini sekaligus dilakukan serah terima kunci atau akad kepada penerima manfaat. Akad massal ini dilaksanakan secara hybrid dan sebanyak 300 akad dilakukan dengan melibatkan 11 bank penyalur. Sementara itu, 49.730 akad dilakukan di 33 provinsi yang tersebar di 110 titik kabupaten kota di Indonesia. Target penerima manfaat rumah bersubsidi adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ini perjuangan kita bersama. Karena itu saya ucapkan terima kasih ke semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberi suatu kualitas hidup kepada rakyat kita. Mereka harus punya rumah yang layak. Ini usaha yang sangat membanggakan, tapi masih jauh daripada yang harus kita capai. Saya terima kasih kepada Saudara Marwar Sirait, Menteri Perumahan, dan semua menteri-menteri lain. Tidak ada satu menteri yang berhasil. Kita satu tim. Presiden menegaskan program perumahan bersubsidi merupakan program berkelanjutan dari era kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo juga meminta menteri-menterinya memperhatikan kualitas pembangunan rumah bersubsidi agar masyarakat nyaman dan aman. Kuliah Kerja Nyata atau KKN menjadi salah satu sarana mahasiswa mengasah kepedulian sosial sekaligus menerapkan ilmu di lapangan. Oleh karena itu, ribuan mahasiswa di Yogyakarta dikerahkan langsung ke pelosok Indonesia guna mendukung pembangunan. Upacara penerjunan mahasiswa program KKN PPM UGM Yogyakarta periode 4 tahun 2025 ini digelar di Gor Nusantara. Sebanyak 1.044 mahasiswa
dari 18 fakultas mengikuti program KKN yang berlangsung mulai 20 Desember 2025 hingga 7 Februari 2026 ke berbagai pelosok Indonesia, yakni 6 provinsi di luar Pulau Jawa dan 4 provinsi di Pulau Jawa. Upacara pun dipimpin langsung oleh Rektor Ova Emilia dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman. Anda ditantang untuk mengasah empati di masyarakat dan tentunya mengembangkan sikap bagaimana kita harus melakukan pengabdian dan melakukan karya-karya di lapangan. Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman berpesan agar menjaga nama baik UGM dan meminta mereka mengasah kemampuan untuk mencari solusi dan membantu masyarakat keluar dari persoalan yang dihadapi. Itulah juga yang menginspirasi kami dari Kementerian Transmigrasi bahwa tugas hari ini Kementerian Transmigrasi itu bukan lagi mindah-mindahin orang, tapi bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baru. Dan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baru, kami membutuhkan dunia kampus seperti UGM untuk ikut membantu masyarakat di daerah. Menteri Transmigrasi juga menyampaikan, jika kementeriannya membutuhkan kolaborasi dengan kampus seperti UGM, guna ikut membantu masyarakat pos Nusantara dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang lebih baik lagi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Libur Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang kereta cepat Wush tiba di Stadion Padalarang, Bandung Barat. Saat musim liburan, jumlah penumpang Wush mencapai 22.000 orang per harinya. Ribuan penumpang kereta cepat Wush dari Stasiun Halim, Jakarta pagi ini tiba di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Penumpang yang tiba harus antre untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta feeder ke Stasiun Cimahi dan Kota Bandung. Momen libur akhir tahun ini kembali mencatat lonjakan signifikan pada layanan kereta cepat Wush. Jumlah penumpang Wush tercatat mencapai 22.523 orang. Lonjakan penumpang terjadi sejak akhir pekan lalu, sejalan dengan dimulainya libur sekolah serta jelang Natal dan Tahun Baru. Baru 2025-2026 untuk penumpang Wush sendiri kami prediksi memang akan mengalami peningkatan hingga 10 sampai dengan 25%. Jadi memang untuk perjalanan ataupun kapasitas angkut per harinya ini juga memang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu ada 48 perjalanan per hari, untuk di Nataru tahun ini sudah ada 62 perjalanan KA per hari. Untuk mengoptimalkan kesiapan operasional dan layanan, pihak KCIC juga mengimbau penumpang untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik dan datang lebih awal di stasiun. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas kendaraan yang memasuki kota Bandung mulai meningkat. Diperkirakan kepadatan kendaraan akan terus meningkat hingga sore nanti. Seperti inilah kondisi kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang hendak memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Volume kendaraan yang hendak memasuki kota Bandung terus mengalami peningkatan. Antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi asal luar Bandung. Tercatat lebih dari 6.000 kendaraan yang masuk ke kota Bandung sejak Minggu dini hari hingga Minggu pagi ini. Tak hanya selepas gerbang tol Paster, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di kawasan Jalan Protokol, baik yang akan menuju pusat kota maupun kawasan Lembang. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang akan masuk ke kota Bandung akan terus terjadi dari siang hingga sore nanti. Jelang Natal dan Tahun Baru 2026, Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur juga mulai dipadati ratusan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah daerah. Sebagai besar penumpang memanfaatkan libur panjang untuk liburan dan pulang kampung. Keberangkatan penumpang di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur melonjak menjelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Hingga Sabtu siang, lonjakan keberangkatan penumpang sudah mencapai 10% dibanding hari normal. Kepadatan terjadi pada ruang tunggu keberangkatan penumpang Terminal Kampung Rambutan. Para penumpang menanti jadwal pemberangkatan.
Berdasarkan data pada Kamis 18 Desember 2025, 436 penumpang diberangkatkan menggunakan 50 bus antar kota antar provinsi dari berbagai perusahaan otobus. Pada Jumat 19 Desember 2025, sebanyak 720 penumpang diberangkatkan menggunakan 67 bus. Jumlah keberangkatan ini diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Nataru. Sebagian besar penumpang memanfaatkan libur panjang untuk liburan dan pulang kampung. Mengantisipasi lonjakan penumpang, posko keamanan disiagakan dengan melibatkan petugas dari TNI Polri dan Dinas Perhubungan. Sementara pemeriksaan kesehatan bagi para sopir bus antar kota antar provinsi melibatkan Dinas Kesehatan, serta pemeriksaan layak jalan terhadap seluruh armada Nataru dari masing-masing perusahaan otobus. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Sutrisno, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ramai dipadati penumpang. Peningkatan penumpang terjadi sejak akhir pekan, sejak dimulainya libur sekolah, serta jelang Natal dan Tahun Baru. Kepadatan penumpang terjadi di stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh. Antrian penumpang terlihat di area loket, ruang tunggu, hingga pintu boarding. Sejak 20 Desember, lebih dari 500.000 tiket telah terjual untuk periode Nataru. KAI juga mengingatkan penumpang untuk memanfaatkan fasilitas boarding berbasis pengenalan wajah agar proses masuk peron lebih cepat dan praktis. Ya pemirsa, untuk informasi terkini terkait angkutan libur Natal dan Tahun Baru, sudah ada rekan kami Wenda Nura di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Halo, selamat pagi rekan Wenda, bagaimanakah suasana terkini di stasiun Senen? Apakah mulai terjadi lonjakan penumpang di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Menjelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026, sejumlah masyarakat ini mulai bepergian jarak jauh, dan salah satunya adalah stasiun Pasar Senen ini masih menjadi stasiun keberangkatan favorit bagi masyarakat yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Dan sejak pagi hari tadi saya berada di stasiun Pasar Senen, memang sudah terlihat ramai, bahkan di tiap gate boarding juga ini sudah terlihat ada antrian, apalagi jika menjelang dengan jam keberangkatan kereta. Dan Pram dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima selama periode Natal dan Tahun Baru 2026 ini, dari daerah operasi 1 PT KAI ini menyediakan sebanyak 1.700 perjalanan kereta api jarak jauh. Dan angka ini meningkat 10% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di 2024 lalu. Sehingga memang ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat yang berpergian menggunakan kereta api ini masih sangat tinggi. Dan data terbaru hari ini yang kami terima dari sejumlah perjalanan itu sudah menyiapkan sebanyak 900.000 tempat duduk dan sudah terjual sebanyak 600, hampir 600.000 ini sudah terjual. Dan pada hari ini pun di stasiun Pasar Senen, di antara beberapa stasiun yang berada di daerah operasi 1 PT KAI, stasiun Pasar Senen ini adalah stasiun favorit sehingga angka keberangkatan dan kedatangannya pun paling tinggi. Selain itu juga di stasiun Pasar Senen ini juga menyediakan beberapa fasilitas seperti boarding face recognition dan juga arena bermain anak, sehingga masyarakat ataupun calon penumpang yang akan bepergian melalui stasiun Pasar Senen ini bisa menunggu dengan nyaman dan tanpa mengantri panjang dengan menggunakan boarding face recognition itu. Sementara demikian, Pram. Ya, Wenda Nura, seperti apa juga? Apakah ada kenaikan tarif di sana, Wenda, selama libur Natal kali ini? Apakah ada promo juga di sana? Ya, pemirsa, mohon maaf pemirsa, tampaknya ada gangguan sinyal pada Wenda Nura, pemirsa di sana. Terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali.